Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022, yaitu rata-rata nasional sebesar 1% lebih. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi perekonomian masih sulit di tengah pandemi COVID-19. Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Penetapan UMP 2022 ini tak sesuai harapan para buruh. Sebelumnya mereka mengusulkan kenaikan UMP tahun depan sebesar 10%. Sekjen KBSBSI, Dedi Hardianto menilai kenaikan upah yang terlalu rendah akan menurunkan kesejahteraan buruh dan berdampak pada produktivitas. Kenaikan upah jelas kami menolak kenaikan 0,9 tersebut. Karena pendapatan buruh tersebut kan untuk keluarga, untuk buruh dan keluarganya. Lalu untuk produktivitas, kalau buruh produktivitasnya rendah, upahnya rendah, kan produktivitas juga rendah. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kami tentu akan melakukan perlawanan dengan cara kami, termasuk melakukan perlawanan dengan cara konstitusi, turun ke jalan untuk menyuarakan. Pengusaha meminta para buruh bisa menerima penetapan upah tahun depan, mengingat saat ini banyak perusahaan yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19. Kami sangat berharap kepada teman-teman kita serikat buruh ya agar dapat secara legowo mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Memang kondisi ekonomi kita saat ini baru mulai merangkak, baru mulai tumbuh karena kita hampir 2 tahun ini katakanlah ekonomi kita sangat stagnan akibat daripada pandemi COVID-19. Tapi kita sangat meyakini bahwasanya ekonomi kita ke depan akan semakin membaik dan juga nanti akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi kita yang semakin positif. Maka di sana juga akan terbuka tingkat kesejahteraan buruh akan semakin naik melalui kenaikan UMP dari tahun ke tahun. Sejumlah organisasi buruh menolak penetapan UMP 2022. Mereka akan melakukan perlawanan dengan mogok kerja nasional dan turun ke jalan. Lalu mengapa upah minimum hanya naik 1%? Apa dasarnya dan bagaimana perhitungannya? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Pemerintah telah menetapkan bahwa rata-rata kenaikan upah minimum provinsi ini di angka 1, sekian persen. Dan tentu saja ini tadi Anda sudah lihat bagaimana kemudian buruh menolak kenaikan tersebut karena angka tersebut berada di bawah nilai inflasi dari berbagai wilayah. Nah, untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mencoba mendiskusikan lebih lanjut mengapa angka 1,06% itu muncul dan seperti apa sebenarnya perhitungan yang sudah dilakukan. Untuk itulah kita pada malam hari ini membahas mengenai kenapa upah minimum 2022 hanya naik 1%. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang terhubung melalui video conference. Ada Ibu Ida Fauzia. Bu Menteri, selamat malam. Bu Menteri sehat? Alhamdulillah sehat, selamat malam semuanya. Ya, dan juga terhubung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Melkiades Lakalena. Pak Melki, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam Bu Menteri. Dan saya juga ingin menyapa ada Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin, Pak Adi Mahfud. Pak Adi, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi. Ya, kami juga masih menantikan kedatangan dari Ketua KSPI DKI Jakarta, Bapak Winarso, untuk bisa bergabung berdiskusi bersama kita di sini. Saya langsung ke Bu Menteri. Ini banyak yang kemudian ingin tahu Bu Menteri berkaitan mengenai kenaikan rata yang berada di angka 1,06. Nah, ini seperti apa sebenarnya 1,09? Bagaimana sebenarnya kemudian Kementerian Tenaga Kerja menetapkan rata tersebut? Silahkan Ibu Menteri. Terima kasih Mbak Brigita. Sebelum saya masuk kepada
angka 1%, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa upah minimum adalah merupakan jaring pengaman upah terendah yang dibayarkan oleh pengusaha bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Setelah masa kerja 1 tahun, maka pembayaran upah ditetapkan menurut struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Ini saya perlu tegaskan ini ya, sekali lagi bahwa upah minimum itu adalah merupakan jaring pengaman upah terendah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja sampai 12 bulan atau 1 tahun. Setelah masa kerja 1 tahun, maka pembayaran upah ditetapkan menurut struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Nah, Mbak Brigita, kondisi saat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kita semua tahu ada disparitas yang sangat lebar dan kenaikan yang tidak kompetitif dengan kemampuan perusahaan di setiap daerah. Akibatnya, seringkali pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun tetap dibayar dengan menggunakan upah minimum. Akhirnya upah minimum itu menjadi upah efektif. Oleh sebab itu, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya PP 36 tahun 2021, diaturlah formulasi perhitungan upah minimum yang baru, yang filosofi formula upah minimum itu adalah memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah yang capaian upah minimumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, menahan laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya sudah relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Dengan demikian, maka semangat dari formula UM itu berdasarkan PP 36 tahun 2021 ini adalah mengurangi kesenjangan upah minimum yang pada akhirnya terwujud keadilan antar wilayah. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, hasil perhitungan melalui formula itu juga menunjukkan bahwa upah minimum rata-rata upah minimum tahun 2022 ada kenaikan 1,09%. Ini secara nasional ya. Secara nasional tentu angka masing-masing provinsi berbeda sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana yang tertinggi di masing-masing provinsi. Jadi sebenarnya kita ingin mengembalikan filosofi upah kepada filosofi yang sebenarnya. Itu Pak Brigita. Ya, Bu Menteri, banyak orang yang beranggapan bahwa kenapa sih kok hanya 1% ditetapkannya dan ini di bawah angka inflasi, dan tentu membuat hitung-hitungan kalau dari buruh tadi juga sudah disampaikan ini tidak sesuai dengan kenaikan kebutuhan mereka. Nah, ini bagaimana kemudian penjelasan dari Kemenaker, Bu Menteri? Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa upah minimum tahun 2000, penetapan upah minimum atau penyesuaian upah minimum itu formula PP 36 tahun 2021 itu mengacu pada pertumbuhan atau inflasi. Jadi dilihat mana yang lebih tinggi, apakah inflasinya atau pertumbuhan ekonominya. Kemudian di PP 36 ini juga mengatur tentang ketentuan upah batas atas dan batas bawah. Yang harapannya dengan ketentuan batas atas dan batas bawah ini, maka tidak ada upah yang diterima oleh buruh di bawah konsumsi rata-rata masyarakat di wilayah tersebut. Juga tidak ada upah yang melebihi dari batas atas di atas rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Sehingga dengan formula ini akan tercipta mengurai kesenjangan antar wilayah. Dan saya perlu ingatkan bahwa bagaimana dengan kesenjangan antar pekerja dalam suatu perusahaan, maka formula skala struktur upah itulah yang akan mengurai kesenjangan antar pekerja di masing-masing
perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita bisa pastikan tidak boleh ada pekerja yang menerima upah di bawah batas bawah. Yang itu berarti mereka tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kemampuan karena di atas konsumsi rata-rata di wilayah tersebut. Tapi kalau jangan dikira bahwa tidak ada wilayah yang jangan dikira ada wilayah yang tidak memiliki upah di bawah batas bawah. Nyatanya memang masih ada beberapa provinsi yang ternyata itu mereka memiliki upah di bawah batas bawah. Yang kita tidak ingin, berarti kan kalau kita keinginannya diharapkan dengan kebijakan pengupahan ini mengentaskan mereka dari kemiskinan menjadi tidak tercapai. Karena ternyata masih ada yang berada di batas bawah. Bu Menteri, kalau dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Menteri, daerah-daerah mana saja kemudian yang masih mengalami kesenjangan sedemikian besar sehingga batas yang kemudian sudah ditentukan ini menjadi penting dan harus didorong untuk bisa diterapkan? Ada beberapa provinsi ya. Nanti saya akan minta ditayangkan kalau masih memungkinkan. Ntar saya. Baik. Ada tidak Bu Menteri yang Iya, silakan Bu Menteri. Ada datanya, ada provinsi yang upahnya di atas ada misalnya kalau di DIY itu ada Kabupaten Sleman, kemudian saya cek lagi sebentar. Ya, Bu Menteri, ada tidak kemudian daerah yang tidak mengalami kenaikan UMP ini juga? Nah, tadi karena kita menetapkan formula batas atas dan batas bawah, ada provinsi-provinsi yang ternyata upahnya sudah di atas batas atas. Nah, kalau upahnya kita biarkan naik terus tanpa ada pengendalian batas atas, maka kesenjangan itu akan semakin melebar. Pada provinsi misalnya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu sudah berada di batas atas. Jadi tidak perlu lagi mengalami kenaikan karena sudah di batas atas, begitu ya Bu Menteri ya? Ya, betul. Bu Menteri, ini apakah wajib banyak yang ingin mendengar langsung statement dari Bu Menteri supaya tidak was-was? Apakah UMKM juga wajib menetapkan UMP ini, Bu Menteri? Ini butuh statement dari Bu Menteri supaya clean and clear. UMKM bisa diulang? Untuk UMKM apakah harus mengikuti? Pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil itu dikecualikan dari ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil ini disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Nah, di PP 36 ini terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati oleh pengusaha dan pekerja pada usaha mikro dan kecil ini sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan. Ini sekali lagi meskipun ada kesepakatan tapi kita ingin menjamin bahwa pekerja pada sektor ini pun sekurang-kurangnya dia 50% dari rata-rata konsumsi. Ini adalah merupakan satu terobosan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan jelas memberikan perlindungan berupa upah terendah bagi pekerja di sektor UMK, meskipun kita sangat memperhatikan keberlangsungan UMK itu sendiri. Karena memang di UMK ini prinsip bipartit ya, kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja itu lebih dominan di sini. Iya, Bu Menteri, ini ada rencana kemudian mogok bersama nasional karena menolak penetapan dari Kementerian
Ketenagakerjaan yang sudah disampaikan tadi juga oleh Bu Menteri. Nah, ini bagaimana kemudian respon dari kementerian mengenai penolakan yang terjadi di kalangan buruh ini, Bu Menteri? Iya, upah minimum provinsi akan ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi. Kami memberikan data yang kami peroleh dari BPS, bagaimana perintah dari undang-undang maupun perintah dari peraturan pemerintah tersebut. Selebihnya nanti akan ditetapkan oleh gubernur. Nah, saya berharap pada gubernur melalui Dewan Pengupahan Daerah melakukan konsolidasi bersama dengan para pekerja, serikat buruh, bersama dengan para pengusaha, untuk mendiskusikan bagaimana sesungguhnya kondisi ideal di masing-masing wilayah tersebut mengikuti atau mengacu pada PP 36 tersebut. Yang kedua, saya kira apabila teman-teman mau mau turun ke jalan menyampaikan aspirasi, saya kira itu adalah hak teman-teman pekerja atau buruh. Saya cuma menyampaikan bahwa saya mengingatkan bahwa kita masih pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir. Teman-teman juga harus memperhatikan itu, dan saya kira ya dilakukan dengan mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku. Baik, kita jeda dulu, saya jeda, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Bu Menteri dan narasumber lainnya, tetap bersama kami. Ini kita masih bersama Bu Menteri karena jarang-jarang kita bisa langsung dapat statement dari Bu Menteri. Bu Menteri, ini tentu kita ingin mendengar pesan dari Bu Menteri pasca ditetapkannya berkaitan mengenai upah minimum provinsi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan Bu Menteri. Ya, Mbak Bigita, upah minimum provinsi tahun 2002 ini kan melalui ketentuan PP 36 tahun 2021. Di mana proses pembahasan PP pun kami bersama-sama dengan teman-teman baik pengusaha maupun pekerja. Diskusi tentang formula upah minimum provinsi yang kita bicarakan di PP 36 ini saya kira akan perjalanannya panjang. Dan kami waktu itu kan memang berkomitmen ya, ketika kita membahas Undang-Undang Cipta Kerja, kita berkomitmen juga untuk bersama-sama membahas peraturan turunannya, dalam hal ini peraturan pemerintah. Kami merasa proses pembuatan regulasinya pun sudah bersama-sama dengan baik teman-teman pengusaha maupun teman-teman pekerja. Oleh karena itu tentu kami sangat berharap kalau kita sama-sama membahas, menyepakati, ya mari kita sama-sama menyepakati rumusan yang sudah kita putuskan di PP 36 2021. Tentu yang saya sampaikan ini juga kepada keduanya, baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja. Kepada pengusaha pun saya berharap tidak ada lagi cerita ada pekerja yang dibayar di bawah upah minimum provinsi. Karena itu jelas di undang-undang juga sanksinya jelas kalau tidak mengikuti ketentuan penetapan upah minimum provinsi, maka dia bisa mendapatkan sanksi pidana. Nah, kepada teman-teman dan saya juga meminta kepada para pengusaha untuk teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun berlakukan struktur skala upah. Ini untuk menjamin kesejahteraan para buruh yang merasa sudah berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas di perusahaannya tersebut. Saya kira ini yang ini ada Pak Adi, saya kira ini juga yang menjadi harapan teman-teman pekerja. Saya kira teman-teman pekerja yang hari ini menyampaikan aspirasinya karena mereka tidak yakin bahwa mereka yang sudah bekerja di atas 12 bulan itu akan mendapatkan kesejahteraan melalui pengupahan yang diatur melalui struktur skala upah di perusahaannya. Jadi kepada teman-teman pekerja, ini adalah sekali lagi saya sampaikan, ini adalah ketentuan upah paling dasar, baseline upah untuk pekerja di bawah 12 bulan. Jadi mari sama-sama kita ciptakan keadilan upah ini melalui
penetapan upah minimum provinsi maupun pemberlakuan struktur skala upah di masing-masing perusahaannya. Saya kira ini kan sebuah langkah yang membutuhkan dukungan. Ini Pak Adi perlu dukungan juga dari pengusaha, komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk memperlakukan struktur skala upah. Biar teman-teman pekerja ini tenang Pak Adi, tenang bahwa oh iya memang ini memang keadilan yang ingin diciptakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun melalui PP 36 2021 ini. Baik. Itu Mbak Brigita. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada yang menggantikan Ibu untuk bisa berdiskusi bersama kita di sini berkaitan mengenai upah ini. Sehat selalu Ibu. Yuk, sehat juga semuanya. Baik, ini karena dari tadi di-mention Bu Menteri, Mas Adi. Nah, komitmen dari pengusaha supaya para buruh ini juga tenang malam hari ini yang mendengarkan acara kita, Mas. Tentu. Tapi udah sesuai hitung-hitungannya ya. Berat nggak sih? Ya, saya kira yang pertama perlu saya sampaikan apa yang disampaikan tadi sama Ibu Menaker kita, itu saya kira sudah sesuai dengan ketentuan itu, yaitu regulasi kita, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 2021. Dan apapun yang disampaikan Bu Menaker tadi juga berdasarkan kesepakatan tripartit kita antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Namun demikian, kenapa UMP sekarang ini itu kurang lebih 1,09% rata-rata yang diambil secara nasional. Namun nanti perlu kita ketahui yang untuk menetapkannya bukan rata-rata nasionalnya, tapi berdasarkan produk domestik bruto regional. Artinya berdasarkan provinsi wilayah masing-masing. Nah, namun banyak faktor yang mempengaruhi kenapa rata-rata kok hanya 1% ya ke atas sekian. Itu karena yang pertama tentu kondisi ketenagakerjaan saat ini. Ya. Terlebih-lebih juga kondisinya pandemi COVID-19 ya. Yang kedua tentu kondisi pertumbuhan ekonomi atau inflasi di suatu wilayah tadi kurang memungkinkan gitu ya, kurang dimungkinkan. Tentu yang ketiga adalah pengangguran gitu ya. Pengangguran kita semakin tahun akumulasinya semakin bertambah. Makanya dari situlah kurang lebih kita tidak memungkinkan untuk ke sana. Namun kami sebetulnya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Bu Menaker. Tadi sudah gamblang, saya tidak akan mengulang bahwa upah minimum ini kan sebagai proteksi ya, sebagai jaminan. Terutama proteksi jangan sampai pekerja ini di luar sana digaji seenaknya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, adapun 1% itu saya kira juga memang itu sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu. Jadi pengusaha bukan kapasitasnya untuk menolak sebetulnya, tidak seperti itu. Saya sepakat dengan Bu Menaker bahwa kiranya jika ada pekerja kita yang di atas pengalaman 1 tahun, ada formulasi tersendiri yaitu struktur dan skala upah. Jadi sabar saja, itu hanya skala terendah. Betul. Jadi nantinya akan ada lanjutan dari provinsi penetapannya tergantung dari inflasi daerah masing-masing. Ya. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian tanggapan buruh sendiri. Nah, nanti kita akan berbincang juga dengan Mas Dedi Hardianto yang merupakan sekjen dari KSBSI. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya ucapkan selamat bergabung Pak Winarso, Ketua KSPI DKI Jakarta, dan juga Pak Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Di sini saya tanya dulu sama Pak Winarso, sudah ditetapkan naiknya 1,09 Pak rata nasional. Gimana kalau dari Bapak boleh dipakai mic-nya untuk bisa menjelaskan sikap dari buruh di DKI? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan begini, terkait dengan UMP kita harus melihat dulu sebenarnya UMP itu lahirnya seperti apa dan peruntukannya itu seperti apa. Artinya, tapi DKI keberatan tidak? DKI sangat-sangat keberatan. Karena apa? Karena kita melihat yaitu angka yang tidak rasional bagi kami, karena selain kita ditimpa pandemi juga, kita sudah punya survei KHL juga, Mbak. Artinya angka kebutuhan bagi pekerja di DKI seharusnya adalah 7-10%, dan itu menurut kami adalah sebuah pemenuhan kebutuhan hidup yang layak ketika memang pemerintah hadir di situ untuk pekerja yang ada di DKI Jakarta. Kalau berarti 7-10%, apa itu hitung-hitungannya masih masuk Mas Adi?
Kenapa? 7-10% kenaikannya. Tidak masuk, karena itu tidak berdasarkan regulasi. Itu hanya berdasarkan asumsi survei pasar sendiri. Oh, oke. Jadi itu survei yang dilakukan oleh internal buruh ya? Ini hanya DKI Jakarta saja tapi surveinya? Betul, kami mensurvei karena saya juga ada di DKI Jakarta, yang kita survei adalah pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja yang ada di Jakarta. Beda lagi sama teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain. Tentunya mereka punya kebutuhan-kebutuhan juga. Oleh karena itu kita akan mendapatkan angka 7-10% itu, Mbak. Oke. Kita langsung konfirmasi ke Pak Dedi. Pak Dedi, Sekjen KSBSI. Pak Dedi, kalau hitung-hitungan Pak Dedi berapa Pak Dedi? Bu, salam hormat Pak Adi dan narasumber Winarno, sahabat buruh. Jadi kalau saya melihatnya begini, pertama carut marutnya pengupahan ini berangkat bukan kita bicara hari ini saja sebenarnya, kita mau bicara mundur dulu. Ketika pemerintah terdahulu lahirnya PP 78, pemerintah mengatakan bahwa demi kepastian hukum lalu dipaksakan PP 78 demi kepastian hukum untuk kaum pemilik modal. Tapi bukan kepastian hukum, kepastian keadilan, kesejahteraan, kelayakan untuk buruh, bukan itu. Nah, sehingga yang saya katakan carut marut tadi, hari ini carut marut ini terus berjalan. Nah, kita berharap, sebelum saya mengatakan soal angka tadi, kita berharap pemerintah itu ketika membuat regulasi, betul-betul untuk menyelesaikan, bukan membuat masalah. Nah, hari ini, masalah buruh dan pengusaha tiap tahun selalu ribut, bicara UMP dan UMP. Nah, kita bicara UMP dulu. UMP ini kan sebenarnya jaring pengaman, safety net untuk 0-1 tahun. Seharusnya tidak ada keributan ketika untuk 0-1 tahun, karena kita bicara hari ini UMP itu adalah jaring pengaman. Kaitan sebentar Mbak, terkait dengan teman-teman buruh, ini kan konsumsi Bu, konsumsi ini kaitan daya beli ini konsumsi. Pemerintah itu menikmati hasil daya beli konsumsi buruh sehingga lahir pertumbuhan ekonomi. Jangan ketika situasi COVID dijadikan alasan yang dibesar-besarkan sehingga akhirnya upah 01. Nah, jadi harusnya pemerintah selesaikan bikin regulasi untuk menyelesaikan. Gitu, Mbak. Iya, tapi kalau dari hitung-hitungan teman-teman KSBSI berapa harusnya? Nah, kita bicara hitung-hitungan hari ini, kalau tadi Pak Adi Mahfud menyatakan pakai PP 36. Tentu kalau PP 36 itu kalau kita hitung juga masih ada masalah skemanya. Kenapa saya bilang ada masalah skemanya? Skema ini kita kaitan dengan KHL itu, kita pakai data BPS. KHL yang dikatakan KHL itu berapa sih itemnya? Betul, regulasinya hari ini ada 64. Nah, ketika jatuh ke terpuruk 109, kaitan dengan kenaikan upah, harusnya pengusaha, pemerintah, serikat buruh diajak duduk bareng, tripartitnya diaktifkan, pengupahan diaktifkan. Kalau 01 jadi masalah, cari dong solusinya. Gitu. Jadi jangan berapa kalau hitung-hitungan KSBSI, bicara regulasi. Loh, kalau kita pakai skema memang betul 1,9 saya bilang. Tapi kalau kita mau cari jalan tengah, kita duduk. Kalau aturan yang kemarin kita pakai pertumbuhan nasional, inflasi, pertumbuhan nasional, upah berjalan untuk upah akan datang, itu sekitar 8%. Nah, kalau 01 ini sangat terpuruk, ayo kita cari jalan tengahnya. Jangan tiba-tiba regulasi ketika kecil itu seolah-olah regulasi yang paling baik. Harusnya diperbaiki dulu regulasinya. Emang Dewan Pengupahan nggak ada buruh untuk bisa mewakili suaranya, Mas Adi? Kok kayaknya buruh ini nggak diajak ngomong banget? Semuanya sudah diajak bicara, Mbak Brigita. Jadi antara pekerja dan buruh juga diajak bicara. Termasuk juga menentukan apa tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Kang Dedi juga, dan berikut juga Bu Menaker. Itu semua sudah diputuskan secara tripartit. Jadi tidak diputuskan secara sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa KHL saat ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi 64 komponen KHL itu tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku adalah tadi pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Yang dulu sebelumnya itu adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi sangat berbeda antara PP 78 2015 dengan 36 2021.
Jadi ada perbedaannya. Nanti kita juga akan tanya sama Pak Melki, apakah sudah ada masuk laporan ke Komisi 9, termasuk juga seperti apa kemudian penjelasan dari Mbak Dita yang ini sudah bergabung bersama kami, nih staf khusus dari Bu Menteri Ketenagakerjaan. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami. Kalau bicara yang diharapkan, saya kira masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kalau mau jujur saja dengan upah yang sekarang UMP katakanlah, kami tuh harus mengatur sampai di tanggal 20 aja kami sudah sudah alhamdulillah. Bahkan kalau boleh jujur di tanggal 20 kami sudah harus mencari utangan untuk menambal hidup dari tanggal 20 sampai akhir bulan. Jadi itu sangat memberatkan buruh, apalagi dari perempuannya. Ketika pekerja itu dia bekerja di rumah, kemudian bekerja di tempat kerja, lalu dengan beban yang begitu berat, kenaikan upah itu dia harus menanggung 2,1% yang tidak tahu mengambil dari mana karena cuma 1,9 sedangkan inflasi 4%, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat. 1,09 kalau di dalam artian UMP itu kurang lebihnya kan 13 ribuan. 13 ribu untuk dalam artian kita setahun ke depan dapat apa? Kebutuhan udah tambah naik. Bagaimana dengan perkembangan sekolah sekarang ada online semuanya. Kita ke Pak Melki. Pak Melki, ini tadi Pak Melki sudah dengar bagaimana kemudian Bu Menteri, bagaimana kemudian buruh. Komisi 9 sudah dapat laporannya ya? Ya, sampai saat ini sih kami berkomunikasi melalui telepon ya. Komunikasi lisan, rapat resmi belum, pembahasan belum, dan tentu ini masih ranah eksekutif, ranah kementerian untuk menetapkan upah minimum ini. Memang kami cermati pembahasan yang disampaikan secara lisan kepada kami bahwa pembahasannya sudah berlangsung semenjak Undang-Undang Cipta Kerja ini diputuskan, kemudian diturunkan melalui PP, kemudian pembahasan sudah dilakukan, dan memang seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, pasti tidak mungkin akan ada kesepakatan yang bersifat bulat terkait dengan upah minimum tersebut. Nah, tapi tentu kami selalu mendorong agar, dan teman-teman juga serikat buruh yang berkomunikasi dengan kami, prinsipnya karena ini situasi yang kita tahu lagi dalam proses pemulihan, ya, tentu jalan untuk musyawarah ya melalui DP-Prov, DP-Kap itu betul-betul dioptimalkan bersama dengan semua pihak yang terkait ya, dari pemerintah, kemudian pengusaha dan juga asosiasi serikat buruh, dan yang pasti karena ini upah minimum ya, jadi tentu diambil benar-benar yang paling terendah yang bisa diberikan oleh pengusaha kepada teman-teman buruh ya. Memang ini sangat tergantung dari bagaimana angka di setiap sektor, di setiap daerah, di setiap jenis usaha. Tadi pagi saja misalnya Mbak Brigita ya, tadi pagi itu ada pengusaha farmasi misalnya menelpon kami ya juga bertanya tentang upah minimum saat ini sudah diputuskan ini 1%-an lebih ini. Nah, tapi juga orang tersebut juga, si pengusaha farmasi tersebut juga dia mengatakan, ya karena saya dalam kondisi pandemi COVID ini relatif oke, dia punya komitmen pribadi untuk memberikan upah yang baik bagi buruhnya. Nah, tapi juga tentu saya kira kesadaran yang sama juga mesti muncul dari teman-teman pengusaha yang lain yang juga sektor usahanya itu juga di era pandemi COVID ini relatif tidak terdampak serius atau malah mungkin lebih baik. Nah, tapi juga pada saat yang sama kami juga menghimbau agar teman-teman dari asosiasi buruh juga, karena toh kondisi perusahaan sebenarnya masing-masing sama-sama tahu sebenarnya. Jadi kondisi per perusahaan maupun juga kondisi di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi itu sekali lagi jangan ditutup-tutupin, dibuka saja apa adanya, dan pengambilan keputusan terkait upah minimum sejauh juga itu rasional kita bahas dengan tenang, mestinya nggak ada masalah menurut saya. Artinya jangan juga kemudian kayak selalu bertentangan ya, antara selalu posisi buruh misalnya di kiri, pengusaha di kanan, pemerintah di tengah. Tapi duduk bersama itu maksudnya ya karena kita sudah saling paham, yang pengusaha yang untung itu jangan ambil yang minimal ini, dia ambil yang angka yang bagus bagi buruhnya. Nah, bagi yang di jenis usaha yang memang berdampak cukup serius, di daerah yang juga mungkin memang relatif masih pemulihannya, juga kita harus mengerti bahwa ya udah ini kita ambil yang paling rendah saat ini.
di angka yang sudah pemerintah putuskan ini. Ya, ya. Lalu bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya? Mbak Dita mesti menjelaskan sesaat lagi, tetap bersama kami. Mbak Dita, ini tadi di-mention, jadi hitung-hitungannya mesti transparan, 1%. Gimana Mbak Dita? Silakan tanggapannya. Satu persen itu sebetulnya adalah rata-rata persentase kenaikan dari 34 provinsi ya. Jadi bervariasi, kemudian dirata-ratakan jadi 1,09%. Nah, tapi kalau kita ambil misalnya sampel DKI ya, DKI karena Pak Winarso kan DKI ya. Ya. Itu di DKI angka konsumsi konsumsi rumah tangga di DKI itu 2,3 juta rupiah. Kemudian median upah di DKI, median upah itu artinya upah tertinggi dan upah terendah, kemudian dibagi dua, ya, dapatlah nilai titik tengahnya itu 3,9 juta. Itu ini contoh saja ya. Nah, berdasarkan penentuan upah mengikuti PP 36, DKI itu 4 juta, 4,50 ya. 4,453 juta rupiah. Nah, itulah upah minimum DKI sekarang. Jadi artinya itu masih di atas rata-rata upah di DKI yang 3,9, yang batas tengah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman supaya tidak ada salah paham. Upah minimum sektoral yang ditetapkan pada tahun 2020 bulan November itu tetap berlaku bagi anak baru. Jadi upah minimum sektoral di DKI, kalau saya nggak salah itu 4,7 dulu ya, yang ditetapkan 2020. Itu tetap berlaku bagi anak pekerja baru yang masuk di 2022. Jadi dia tidak boleh diturunkan. Walaupun memang secara aturan upah minimum sektoral sudah tidak ada, tapi karena itu sudah disepakati di 2020, itu tetap berlaku. Jadi tolong kepada juga teman-temannya Pak Adi, teman-teman di Apindo dan Kadin, jangan menurunkan atau mendegradasi upah, terutama upah minimum sektoral yang masih berlaku. 2022 mereka masih berhak menerima. Mbak Dita, ini Pak Winarso akan menyampaikan sesuatu. Teman-teman bantu mengawasi juga supaya perusahaan tidak menggunakan Undang-Undang Ciker sebagai dasar untuk mendegradasi upah. Kita sama-sama awasi. Pak Win, silakan mau menyampaikan apa? Oke, Mbak Dita, terima kasih atas uraiannya. Tetapi saya sih tidak sepakat ya, karena memang kami dari pekerja, dari buruh, sebenarnya bukan itu harapan kami. Harapan kami salah satunya adalah pemerintah lebih bijaknya adalah mengajak kami untuk berdiskusi. Seperti apa keluh kesah dari pekerja di ya tadi contohkan Jakarta. Seharusnya pemerintah juga bisa ngambil jalan tengah di sini sehingga tidak ada benturan antara pekerja dengan pengusaha dikala momentum seperti UMP ini. Karena apa? Kita melihat ternyata ketika pemerintah itu juga menentukan misalnya angka 5% kenaikan UMP. Pengusaha juga mau kok ngikutin, nggak ada masalah. Ini kan karena pemerintah aja menentukan 1%, sehingga pengusaha juga ikut-ikutan tuh 1%. Singkat Mbak Dita, silakan. Sebelum saya tutup. 1% kenaikan yang sekarang ini kan untuk anak di bawah 12 bulan Pak Win. Pak Win kayaknya sudah pekerja senior ya. Berarti Pak Win jangan mau digaji dengan nilai upah minimum yang ditentukan sekarang. Enggak begitu nilai Mbak Dita. Nilai upahnya Pak Win itu harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bipartit. Antara perusahaan Pak Win dengan teman-teman serikat pekerja di situ, teman-teman KSPI di situ. Tapi untuk yang 12 bulan ke bawah, ya itu tadi 4.453. Baik. Akan ada nanti sesi lanjutan untuk membahas upah ini pasca penetapan per provinsi khususnya di DKI sepertinya. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih Pak Melki, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Winda juga terima kasih Pak Adi. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Mandara pamit. Selamat malam, sampai jumpa.